selamat malam. Kamu apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Even though you're not, you can always tell me all about your days, all about the story that you've never tell someone before. Di sini, di cerita sebelum tidur. Dan kali ini, kita udah masuk ke episode ke-8. Cerita sebelum tidur. Dan Revi sekarang udah tersambung dari seseorang di ujung sana yang udah cerita ke DM dan juga emailnya Alindra Entertainment. So kita sapa dulu yuk. Hai. Halo. Halo. Hai. Udah tersambung ya? Oke. Oke, Ya. kita kenalan dulu dong. Hai kakak yang di ujung sana. Kakak siapa namanya? Nama saya Doni. Doni. Oke, Kak Doni, kalau boleh tahu umur berapa? Umur saya 45 tahun. 45 tahun. Oke, nggak apa-apa ya panggilnya kakak ya, supaya akrab. Om sih sebenarnya. Om ya? Mau dipanggil om aja? Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau aku yang panggil om tuh kayak gimana gitu. Tapi nggak apa-apa deh, panggil om aja ya. Oke, Om Doni. So, Om Doni sekarang lagi di mana? Lagi dinas di luar Jawa. Lagi dinas di luar Jawa ya, tepatnya in which island? Kalimantan. Kalimantan. Oke. Om Doni, thank you so much udah cerita ke Alindra. So, ada apa nih Om Doni? Ada yang seru-seru apa nih? Jadi gini, saya adalah suami yang mempunyai istri dan sudah mempunyai 2 orang anak. Oke. Yang berusia 4 tahun dan 7 tahun. 4 tahun dan 7 tahun, iya. Tapi belakangan ini saya bertemu dengan seorang wanita di sebuah klub malam di Kalimantan yang berusia 26 tahun. Oke. Dan saya sangat mencintai wanita itu. Oke, ketemunya udah berapa lama kurang lebih? 2,5 tahun. 2,5 tahun ke belakang ya? Iya, Oke. Aha. Kalau boleh tahu ini istri dan anaknya ada di Jawa atau ikut di Kalimantan? di Kalimantan. Oh, di Kalimantan juga. Di Kalimantan Dan- juga. Boleh saya sebutkan nama wanitanya atau saya sensor aja ya? Boleh disamarkan aja mungkin. Namanya diganti gitu. Nama wanitanya si S ya. Si S. Iya, Oke, ini si S yang baru ketemu di klub malam ya? iya. Aha. Cinta ini memang terpaut jauh umurnya sama saya. Tapi entah kenapa pada saat saya bersama dia, saya merasa nyaman dan merasa senang. Berbeda ketika saya bersama dengan istri saya. Karena istri saya ini banyak banget tuntutannya dalam hidup. Oke. Jadi itu entah ketemu dengan teman-teman sosialitanya, entah dia ingin barang baru, mobil baru. Berbeda banget dengan si S ini yang hidupnya sederhana tapi cantik gitu. Nah, saat ini saya tuh bingung ya. Saya nggak mungkin juga menceraikan istri saya karena dengan masalah ini. Tapi kalau misalnya Revi boleh tanya, dari awal Om Doni menikah dengan istri Om Doni yang sekarang juga sudah punya 2 anak, itu apakah tidak didasari dengan cinta atau apa sebenarnya yang membuat Om Doni menikah dengan istri yang sekarang? Awalnya cinta, saya sangat mencintai istri saya sampai sekarang ini. Tapi karena saya sudah lama ya menikah dengan dia, itu rasanya banyak banget ketidakcocokan lagi dengan istri saya. Ya tadi saya sebut seperti itu, istri saya berubah. Dia suka jalan-jalan dengan teman-temannya, dia suka hidup hedon.
Dan itu berbeda banget dengan saya yang sebenarnya saya tuh mendambakan seorang wanita yang sederhana seperti S ini. Oke. Tapi itu karena umur tidak terlalu jauh dan saya juga tidak bisa menceraikan istri saya dan saya mempunyai 2 orang anak yang sangat saya sayangin. Jadi saya bingung. Dan saya juga tidak mau si F ini menikah dengan orang lain selain saya. Jadi saya sempat ada kepikiran untuk menikahkan si F ini dengan seorang pria G yang saya bayar, sehingga untuk kedok aja. Tapi saya masih bingung, ini keputusan saya benar atau tidak, seperti itu. Oh, jadi sekarang udah gimana nih? Maksudnya ada kepikiran bahwa si S ini mau dinikahkan oleh laki-laki gay yang akan dibayar oleh Om ini, sudah ada obrolan atau baru kepikiran aja? Kepikiran sih, dan saya sudah sempat menyatakan kepada si S, karena sebenarnya si S ini juga dikejar-kejar sama ibunya untuk segera menikah dengan pria pilihannya si S ini. Kenapa kok akhirnya Om Doni ada kepikiran seperti itu gitu? Ya karena saya sangat mencintai si S ini dan saya tidak mau si S ini sampai nikah dengan cowok yang bakal menjadi suaminya dia seumur hidup, karena saya maunya si S ini jadi milik saya selama-lamanya. Tapi saya juga tidak bisa menceraikan istri saya, itu yang saya bingungkan. Oke. Tapi hubungan komunikasi dengan istri gimana? Apakah baik atau seperti apa kondisi komunikasinya? Masih baik sih, masih baik seperti biasa, tapi rasanya hambar. Oke. Dan maaf, saya sudah tidak terlalu nafsu dengan istri saya sebenarnya. Oke. Apakah istrinya Om Doni nggak pernah kayak tanya-tanya gitu, apakah ada perubahan dari sikap Om Doni, atau Om Doninya juga membicarakan tentang perubahan-perubahan perilaku dari istri Om Doni gitu? Maksudnya ada obrolan tentang itu nggak? Sudah sering sih kita membicarakan ini, tapi ujung-ujungnya pasti tengkar. Dan kalau kita tengkar, saya tidak mau menyakiti perasaan anak saya. Pasti, karena istri saya ini sifatnya juga temperamen. Saat dia marah, pasti anak-anak ikut kena gitu. Nah, dan saya takut kalau misalnya saya cerai dengan istri saya, anak-anak ini akan dibawa sama istri saya. Oke, wah ini cerita dewasa literally ya, karena memang cerita pernikahan itu tidak pernah sesederhana itu gitu. Kayak seperti yang Om Doni ceritakan bahwa sebenarnya bisa sangat gampang untuk Om Doni menceraikan istrinya, tapi itu tadi Om Doni sangat menyayangi anak-anaknya dan takut nanti anak-anaknya dibawa pergi gitu ya Om ya? Iya betul. Apalagi kan anak-anak saya ini kan masih umurnya yang satu 4 tahun dan satunya lagi 7 tahun, dan itu kan masih di bawah umur ya. Dan pastinya kalau menurut yang saya tahu, pasti pengadilan kayaknya nggak bawa, pasti ditaruh ke ibunya kan gitu, memenangkan ibunya. Nah itu yang saya bingung, dan saya juga tapi sangat mencintai si S ini. Nah itu yang saya nggak tahu apakah keputusan saya benar untuk supaya S ini dinikahkan dengan seorang G supaya dia tetap bersama saya, dan sambil menunggu saya menceraikan istri saya, karena kalau untuk saat ini saya masih belum siap untuk menceraikan istri saya, seperti itu. Revi sampai menghela nafas panjang. Karena memang rumit banget. Iya. Jadi beban pikiran saya sih gitu. Tapi kalau misalnya untuk sebuah rencana yang menikahkan Mbak S dengan laki-laki gay, kayaknya it's something that kind of namanya juga itu sesuatu yang bohong gitu. Mendingan gimana ya, kayak waduh ini rumit banget sih bener. Cuma Revi kayak agak kayaknya
karena orang tua S ini sudah ngejar-ngejar S untuk menikah. Karena kan si S ini udah cukup dewasa ya, umurnya udah 26 tahun juga, dan orang tuanya itu agak sedikit kolot, jadi untuk meminta S ini untuk menikah, dan S ini sebenarnya sudah meminta saya untuk menikahi dia, tapi karena berhubung dengan status saya yang masih menikah ini, saya masih belum bisa menikahi dia. Oke. Ya, jadi kita kalau ketemu tuh saya nyaman banget sama dia. Jadi saya ketemu biasa saya pasti bilang ke istri saya kalau saya lagi ada tugas luar kota, tapi saya berlibur dengan si S ini. Oke, kalau dari Revi sendiri sih dengan keadaan yang ini ya, jadi Om Doni ini sedang mencintai dua hal yang satu sama lain ini sangat-sangat gak mau ditinggal. Satu adalah si Mbak S, satu adalah anak-anaknya, ya kan Om? Iya, benar. Sebenarnya saya udah nggak cinta sama istri saya, tapi saya cuma ingin mempertahankan anak saya aja. Oke, as always ya, Revi percaya bahwa setiap masalah itu solusinya adalah komunikasi. Dikomunikasikan dulu, apapun resikonya, maupun baik atau buruk. Karena Om Doni juga sudah berani nih berbuat sesuatu, yaitu mencintai seseorang. Ketika dia sudah di dalam suatu hubungan, itu berarti ada resiko yang pastinya akan dihadapi, ya kan Om? Iya, betul. You know that also kan? Iya, nah, Revi. Revi rasa memang ini sesuatu resiko yang harus diambil karena hidup adalah pilihan. Hidup adalah soal memilih. You cannot have both. Oke, misalnya kalau misalnya istri Om baik-baik saja dengan Om jujur dan anak-anak Om masih diperbolehkan untuk bertemu, itu sesuatu senario yang sangat kita harapkan gitu. Tapi seenggaknya langkah pertama, kalau dari Revi, langkah pertama yang mungkin bisa Om lakukan adalah mengkomunikasikan masalah ini kepada istri. Jadi Om jujur dulu. Bagaimana Om tiba-tiba merasakan perasaan yang seharusnya tidak terdevelop ketika Om sudah di dalam suatu hubungan. Tapi namanya cinta, kita nggak bisa ngehindarin dong, ya kan? Iya, betul. Kita nggak tahu feeling itu dari mana, feeling itu terdevelop dengan sendirinya. Jadi nggak ada yang bisa nyalahin cinta. So that's it. Om Doni harus bilang ke, nggak harus ya, Om Doni bisa untuk memulai bilang ke istrinya Om untuk mengaku, terbuka, jujur, dan apapun nanti respon dari istri Om Doni, semoga Om Doni bisa terima, karena itu tadi, berani mencintai harus berani kehilangan, berani berbuat, harus berani menanggung resiko yang nanti akan dihadapi pastinya. Ya, jadi gini Mbak Revi, mungkin saya akan bilang ke istri saya akan jujur tentang hubungan saya dengan si S ini. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang buruk pun, saya tetap akan perjuangkan anak-anak saya. Karena saya yakin anak-anak saya akan lebih bahagia kalau bersama saya. Betul. Iya sih, aku rasa itu yang memang bisa dilakukan untuk saat ini. Diperjuangkan dulu, apapun yang terjadi nanti gak akan ada akhirnya kok. Karena hidup itu berakhir ketika kita sudah mati gitu kan. Selama kita masih hidup, perjuangan itu gak akan selesai. Jadi semoga Om Doni siap untuk berjuang setelah ini. Ya. Berjuang memperjuangkan cinta, berjuang memperjuangkan anak-anak Om, berjuang memperjuangkan si Mbak S, dan berjuang untuk kebahagiaan Om sendiri. Oke, semoga Om Doni selalu berbahagia ya dengan apapun nanti yang terjadi di kehidupan kedepannya. Amin. Oke, so thank you so much udah cerita ke Alindra. Kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan ya Om. Iya, siap, makasih. Bye-bye. So, itu tadi cerita sebelum tidur episode ke-8. Jadi menurut Revi emang yang nomor 1
memang bisa dilakukan adalah berkata jujur. Apapun nanti resikonya, apapun nanti skenarionya yang akan terjadi di depan, kita harus berani menghadapi itu. So that's it for tonight. Thank you so much kamu udah nonton Cerita Sebelum Tidur. Jangan lupa like, share, dan subscribe Alindra Entertainment. Bye-bye. See you next week.